Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang teman-teman peserta workshop menulis novel pertamamu. Selamat datang di Penerbit Dumil juga. Dan workshop ini menghadirkan novelis, yaitu pemenang sayembara novel Gramedia tahun 2021, Mas Restu El Tungguri atau Dia Restu Putra. Panggilannya Mas Restu ya, atau Mas Putra? Mas Restu aja. Mas Restu, iya iya. Selama 30 menit ke depan kita akan menyimak pemaparan proses kreatif menulis novel pertamamu. Jadi novel pertama Anda nanti seperti apa sebenarnya sih? Nah, Mas Restu ini akan berbagi pengalaman menulis novel pertamanya, yaitu Surya. Nanti sepanjang presentasi, eh, Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mencatat bagian-bagian yang belum jelas, nanti bisa Bapak Ibu tanyakan. Untuk itu kita langsung saja ke pemaparan materi ya. Nanti bisa kita simak awal mula tertarik menulis novel, bagaimana Mas Restu menulis novel, akhirnya ikut sayembara novel dan diterbitkan, dan kita menerbitkan 3 novel sayembara juga, dan salah satu yang paling laris adalah Surya, karya Mas Restu Altungguri atau Dia Restu Putra. Kita langsung saja ya, Mas Restu ya. Siap, Mas. Monggo Mas, Oke. ya. Saya share screen nggih. Yuk, silahkan. Siap. Oh ya, teman-teman, langsung saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Dio yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk pada hari ini menyampaikan ini ya, teman-teman, bukan materi sih ya, sebenarnya lebih ke diskusi dan sharing aja terkait gimana sih cara menulis novel pertama. Notabene memang saya sendiri masih baru pertama kali nulis novel ya teman-teman. Dan perkenalkan teman-teman, nama aku Restu El Tungguri. Sebenarnya ini bukan nama yang sebenarnya, ini cuma nama pena karena dari dulu memang pengen nama pena dan baru nemu kemarin ya. Oke. Ketika pengen buat novel, jadi namanya akhirnya Restu El Tungguri gitu. Dan ini novel aku teman-teman yang kebetulan dapat juara 2 di sayembara novel Gramedia tahun 2021. Next, Mas. Oke, Mas. Oke, nah ini teman-teman, jadi mungkin aku disclaimer dulu ya. Dari pembuatan novel ini sebenarnya aku juga masih belajar. Tentunya teman-teman mungkin nanti ada yang lebih pandai daripada aku. Jadi nanti ketika ada sesuatu yang aku belum benar dalam penyampaiannya salah, mungkin ada hal-hal yang tidak pas di hati teman-teman, nanti tolong aku bisa dibenarkan, bisa diberikan masukan. Nah, gini langsung aja mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman dalam menulis novel. Jadi di sini aku merangkum ada 3 fase dari ada referensinya teman-teman, nanti akan ada di akhir aku cantumin. Jadi ada 3 fase yang menurut aku Restu El Tungguri dalam menulis novel itu ada 3 fase. Yang pertama itu fase awal, dan yang kedua ada fase tengah, terus yang terakhir ada fase akhir. Jadi yang untuk fase awal sendiri teman-teman itu diawali dari mencari inspirasi. Jadi teman-teman di sini harus memposisikan diri bahwa kita itu sebagai penulis atau pengarang novel, walaupun kita itu sebenarnya belum gitu loh. Walaupun belum, tapi kita harus juga pede, karena kunci dari teman-teman memulai menulis novel adalah salah satunya juga pede. Teman-teman harus menganggap diri teman-teman itu adalah penulis novel, harus percaya diri gitu. Karena kalau nggak percaya diri nanti teman-teman nggak Pakat. akan baik jalannya ke depannya gitu. Jadi tentu saja teman-teman tahu bahwa penulis novel ini adalah seseorang yang sangat berperan dalam proses kreatif dalam pembuatan novel. Dan dalam hal ini sebelum teman-teman menentukan ya, sebelum teman-teman benar-benar nulis, tentunya harus punya apa sih ide yang akan teman-teman buat menjadi novel, atau gagasan yang apik lah, ide atau gagasan yang dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman biasanya kalau inspirasi itu kan datangnya tiap orang itu beda-beda. Ada yang ketika duduk sudah dapat inspirasi, ada orang yang ketika katakanlah
di kamar mandi bisa dapat inspirasi, ada orang yang di mana ya, ngobrol sama orang lain, dia bermasyarakat, dia dapat inspirasi. Jadi teman-teman harus juga paham sebenarnya di mana sih cara aku bisa mendapatkan inspirasi itu, teman-teman juga harus paham. Jadi nanti ketika kedepannya teman-teman nih mendengarkan orang lain, aku mendapatkan inspirasi dari melakukan A, aku mendapatkan inspirasi dari melakukan B dan C. Jadi teman-teman nggak usah terpaku akan itu ya. Biasanya tiap orang punya cara tersendiri untuk mendapatkan inspirasi. Nah, ketika inspirasi itu sudah datang di teman-teman, teman-teman harus catat dulu nih. Salah satu yang awal itu catat dulu ide teman-teman itu apa. Walaupun sesimpel katakanlah aku punya ide buat cerita temanya orang bermain di sawah gitu. Baru gitu, ya wes ditulis aja dulu. Nanti akan dikembangkan di selanjutnya. Nah, langsung lanjut yang kedua itu tentukan genre novel apa sih sebenarnya yang teman-teman pengen tulis. Gitu. Novel terdiri dari banyak genre ya teman-teman. Ada mungkin kalau yang aku contohkan di sini ada kayak fiksi. Fiksi itu kan juga banyak. Ada yang fiksi ilmiah, ada yang fantasi, ada yang fiksi tapi historis. Maksudnya kayak yang cerita-cerita kesejarahan gitu. Mungkin kayak bukunya Pak Pram yang Bumi Manusia dan lain sebagainya itu kan ada unsur-unsur sejarahnya. Mungkin ada thriller juga, ada horor kayak bukunya yang siapa sih Saraswati itu. Terus ada keluarga dan sebagainya. Jadi teman-teman juga harus tahu nih ke depannya ketika teman-teman sudah dapat inspirasi itu genrenya tuh apa. Karena kalau sudah ditentuin nanti akan memengaruhi ke step-step lainnya kayak gitu. Dan ketika teman-teman sudah menentukan genrenya, yang sudah menjadi fokus teman-teman itu akan lebih kuat ceritanya gitu loh. Dan juga teman-teman nanti juga wajib membaca buku-buku atau novel genre sebanyak mungkin yang nanti akan menambah khasanah kebahasaan teman-teman. Lanjut, Mas. Nah, next teman-teman. Next yang ketiga itu ada target pembaca ya. Jadi ketika teman-teman sudah dapat inspirasi nih, sudah dapat genrenya. Nah, ini nanti teman-teman bisa kalau orang Jawa itu bilangnya mitati target pembacanya itu siapa. Ketika teman-teman menentukan bahwa genre teman-teman adalah yang keluarga. Kayak novel Surya kan ya. Kalau misalkan ada teman-teman pengen nulis novel yang dewasa, misalnya ya, yang ya ada unsur-unsur dewasanya, berarti ya pembacanya 20 tahun ke atas. Jadi juga urgen buat teman-teman untuk melihat sebenarnya target pembacanya teman-teman seperti apa. Karena nanti juga ngaruh di gaya bahasa teman-teman yang digunain dan lain sebagainya. Jadi lanjut, yang keempat adalah kembangkan latar. Di sini saya tahu teman-teman semuanya pasti udah paham nggih latar itu apa. Latar itu ya hal-hal yang mendukung jalannya cerita, dan tentunya ada tiga hal yang teman-teman pasti juga tahu, ada tempat, suasana, sama waktu. Kenapa sih tempat itu penting banget untuk teman-teman utarakan di dalam proses kreatif atau tulisan teman-teman? Karena ketika teman-teman mengangkat tema tentang kedesaan seperti Surya katakanlah, berarti tempatnya di mana saja tuh kalau di desa tuh? Ya di desa itu sendiri. Terus di rumah yang seperti apa toh dijelaskan. Terus juga di mana lagi? Desa itu ada apa? Ada sawah. Terus di desa itu seperti apa? Apakah pegunungan ataukah gunungnya kapur ataukah pegunungan yang kayak Gunung Lawu, dingin, banyak sayur-sayurannya, apakah padi, dan lain sebagainya. Dan suasana ini, dan selanjutnya adalah latar suasana. Latar suasana juga penting teman-teman buat teman-teman teman-teman perhatikan gitu loh. Karena ketika suasananya nggak diperhatikan, jadi nanti tulisannya agak kosong gitu. Ketika suasananya sedih, katakanlah ya teman-teman harus
mendeskripsikan cerita teman-teman ya sedih dengan kata-kata yang mungkin bisa mendayu-dayu atau dengan kata-kata yang mungkin kayak ada kata nangis gitu ya, ada kata nangis, ada kata seduh dan sebagainya, itu juga simbol dari kesedihan itu. Dan waktu, nah waktu ini juga penting banget teman-teman untuk diutarakan, karena kan nggak mungkin terus-terusan waktunya sore atau pagi terus. Gitu. Nah selanjutnya yang kelima, teman-teman harus membuat tokoh atau karakter. Ketika latar-latar dan sebelum-sebelumnya sudah ditentukan, teman-teman juga harus membuat tokoh atau karakter, karena tokoh dan karakter ini penting banget ya di dalam sebuah cerita. Nah ini teman-teman bisa menentukan tokoh utamanya siapa dan sekundernya siapa dengan karakter-karakter tertentu. Nah tokoh utama ini biasanya mungkin kebanyakan protagonis ya teman-teman, tapi juga tidak menutup kemungkinan tokoh atau karakter utama yang teman-teman buat itu antagonis atau malah kedua-duanya. Kedua-duanya itu gimana Thomas? Maksudnya ya kadang protagonis, kadang bisa jadi antagonis gitu. Dan kalau di novel Surya ini ya tokoh utamanya adalah Surya teman-teman. Kalau aku membuatnya memang Surya itu protagonis ya. Dan mungkin ada beberapa tokoh-tokoh sekunder yang juga protagonis, ada yang antagonis juga. Jadi ketika teman-teman membuat tokoh ini, menurut aku sekreatif mungkin sih, karena teman-teman yang lebih tahu kebutuhan dari cerita yang teman-teman angkat, kayak gitu. Lanjut, Mas. Terus yang keenam, ini teman-teman harus riset. Kenapa Mas harus riset? Yang saya tahu ternyata sebelum saya nulis itu, dan selama nulis juga sih, saya mendapatkan insight ya teman-teman, mendapatkan informasi bahwa pengetahuan bahwa sebenarnya nulis fiksi itu ternyata juga harus riset, juga harus belajar teman-teman. Tak kirain dulu tuh kan novel ya, novel itu kan ibarat atau identik dengan sesuatu yang fiksi. Fiksi kan gini ya Mas ya, maksudnya kayak bisa mungkin aku tak berhayal aja, berimajinasi sesuai kemampuanku. Ternyata enggak loh teman-teman. Ternyata kita juga harus riset, karena ketika teman-teman mengangkat suatu tema, ya itu teman-teman harus belajar gitu. Ketika tadi teman-teman mengangkat genre fiksi sejarah, mau tidak mau kan teman-teman juga harus belajar kesejarahan juga kan. Misal pengen mengangkat cerita tentang G30 SPKI, diangkat sebagai sebuah novel teman-teman, dengan sudut pandang mungkin orang desa yang ikut atau menjadi pelaku sejarah di situ. Mau tidak mau kan teman-teman harus tahu juga tanggal berapa kejadian tersebut terjadi, di tempat mana teman-teman akan membuat latarnya dan lain sebagainya. Jadi riset itu penting teman-teman. Walaupun teman-teman ceritanya sesederhana mungkin, bahwa kayak mungkin di desa riset teman-teman pengen menggambarkan kegiatan desa panen. Panen itu apa aja toh, panen tuh dari mulai memotong padinya juga, dari mulai mengerek ya, kalau orang Jawa tuh bilangnya dierek itu dirontokkan. Itu teman-teman harus riset di situ juga, harus tanya ke orang tua mungkin, bisa wawancara atau cari di internet, itu sudah cukup. Yang penting teman-teman lebih tahu lah ya kecukupan dari riset teman-teman terkait tulisan mungkin teman-teman. bisa Jadi disederhanakan melakukan penelitian lebih dulu ya. iya, penelitian lebih dulu Mas. Penelitian lebih dulu terkait cerita yang pengen diangkat. Tulis. Malah ketika teman-teman riset dulu akan menambah apa ya? Kematangan. Ciri khas dan kematangan juga, Mas. Kayak ketika saya lebih suka cerita-cerita di desa, teman-teman nanti kan pembaca akan mendapat ilmu pengetahuan tentang kedesaan gitu loh, dan lain sebagainya. Gitu. Terus yang ketujuh teman-teman, penentuan alur atau plot. Nah, ini juga penting teman-teman. Terkait merancang alur ini, kita juga menciptakan masalah atau konflik. Nah, ciptakan ketegangan yang terus-menerus meningkat hingga konflik sampai klimaks, lalu diselesaikan dengan satu atau lain cara. Dan di sini teman-teman ternyata membuat novel itu nggak harus happy ending ya. Kayak ada kan yang akhirnya terbuka, ada yang tertutup. Kalau terbuka itu kan biasanya penulis itu membiarkan membaca memutuskan sebenarnya endingnya mau kemana, kayak gitu.
Jadi alur itu penting teman-teman. Kalau aku dulu sih selama nulis novel Surya emang sudah kayak membuat ini ya, alur kecil-kecilan sebenarnya teman-teman. Sebenarnya alurnya agak panjang ya, sama Surya ini sebenarnya fun fact-nya Ya, lebih ya. panjang alurnya teman-teman. Tapi ternyata ya di tengah-tengah penulisan ternyata ada penambahan, ada pengurangan. Jadi tidak benar-benar sesuai di rencana awal. Gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting teman-teman tetap nulis terus. Gitu. Terus yang 8 ini point of view atau sudut pandang. Jadi umumnya novel dibuat dengan sudut pandang orang ketiga ya teman-teman. Kayak di novel Surya ini juga sudut pandang orang ketiga. Perspektif luar yang mengamati tokoh. Kemudian sebenarnya kita juga bisa membuat novel dari sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Itu kan juga banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman baca di novel yang aku gitu kan banyak juga. Mungkin yang jarang ditemukan adalah yang sudut pandang orang kedua. Saya agak lupa sih pernah baca apa enggak, tapi kayaknya pernah baca yang novel-novel yang sudut pandangnya orang kedua. Jadi kamu gitu ya. Kamu terus kamu gitu terus pokoknya. Kebanyakan tapi menurut saya itu yang Ya. ketiga. Tapi pernah nemu juga teman-teman, ada yang sudut pandangnya gabungan. Ada yang gabungan. Jadi kadang tuh aku, kadang dia, kadang ganti-ganti Mereka terus. Kalau nggak mereka dan lain sebagainya. Gitu terus. Tapi seru ya, unik, jadi tapi kompleks ya. iya kompleks Mas. Seru tapi kadang juga bingung sih ya. Kadang ada namanya novel Saman kalau nggak salah teman-teman. Ingat banget Saman kayak Ayu Laksmi kalau nggak salah apa siapa ya. Jadi itu Ayu Utami. perpindahan Ayu Ayu Utami ya. Utami. Itu sudut pandangnya gabungan. Jadi perpindahannya cepat banget teman-teman, dari awalnya aku ujuk-ujuk ganti langsung jadi dia atau jadi mereka. Jadi teman kalau yang gabungan memang membutuhkan fokus yang ekstra untuk memahami sudut pandang itu. Lanjut Mas. Terus next, bentar. Yang selanjutnya teman-teman, ketika yang pertama fase awal sudah selesai, itu kan fase persiapan ya, katakanlah seperti itu. Jadi yang fase kedua atau fase tengah ini teman-teman action-nya atau mulai menulis. Karena teman-teman sudah mempersiapkan banyak dari mulai penentuan ini itu. Tapi ketika itu nggak dan nggak ditulis, itu nanti ya akan hilang Oh, aja. Biasanya hanya kalau di angan-angan ya, kalau nggak segera ditulis ya ya. Mas, betul. Biasanya cuma di angan-angan terus ya hilang gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan agar ya lebih enak gitu ya jalannya, lebih kondusif gitu ya. Yang pertama teman-teman tentunya menentukan jadwal menulis. Kenapa kok penting banget? Karena ini tuh bagian dari target sih teman-teman. Teman-teman juga harus punya target sebenarnya dalam menulis. Jadi misal teman-teman punya target, aku pengen menulis sebuah buku karena aku ikut lomba. Itu biasanya akan lebih terpacu gitu ya. Kalau saya sih Mas ya, salah satu novel Surya ini kenapa kok bisa terselesaikan? Karena aku punya target. Targetnya ikut sayembara novel di media. Gitu. Tepuk Jadi, tangan. jadi alhamdulillahnya bisa terselesaikan karena aku punya target. Ibarat kata teman-teman, aku ada kayak finishnya gitu loh. Finishnya tuh ikut sayembara novel itu. Gitu. Jadi keberjalanannya memang pada prakteknya teman-teman. Sebenarnya aku udah kayak menentukan jadwal menulis juga sih. Kayak seminggu tuh katakanlah pengenku dulu berapa kali. Bahkan targetku awal itu sehari sekali. Katakanlah dapat salaman. Tapi teman-teman nggak boleh ini ya, nggak boleh ragu. Dan ketika teman-teman ternyata rencana-rencana itu tidak sesuai dengan target teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman juga tetap nulis terus gitu. Karena ya apa ya, realistis ya teman-teman, kadang kesibukan teman-teman sibuk banget, jadi mungkin ya nulisnya nggak bisa fokus. Tapi yang penting teman-teman ada target itu tadi sih menurut aku. Ketika targetnya ada di depan mata teman-teman, jadi keberjalannya akan tetap berproses gitu loh nanti sampai di akhir. Terus yang kedua, lanjut segera menulis tanpa terpaku plan. Nah ini juga harus penting. Ada teman-teman orang yang memang lebih bijak, lebih efektif dengan memakai plan atau timeline.
tapi juga ternyata ada teman-teman kita yang tidak terpaku plan gitu loh. Dia nulis ketika dia waktunya istirahat, dia istirahat terus nulis dan lain sebagainya. Ada orang yang katanya, aku pernah dengar juga Mas, kan ada beberapa orang yang nulisnya itu frontal, bukan frontal ya, apa ya, Ekstrim, langsung gitu loh. langsung. Langsung Yang maksudnya ada di nggak harus kepala, planningnya di kepala ya. ditulis. Iya, ada orang yang nge-planningnya di kepala doang, jadi nggak ditulis gitu secara rinci. Dia pokoknya di otaknya ada apa ditulis gitu juga ada teman-teman. Jadi mungkin ketika metode tertentu itu tidak cocok di teman-teman, nggak apa-apa, nggak masalah. Teman-teman yang harus menemukan metode tersendiri yang bisa teman-teman lakukan dengan merasa nyaman dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Terus yang selanjutnya itu penulisan deskriptif. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa memakai metode ini ya. Penulisan deskriptif ini ya dengan kita kayak menggambarkan apa-apa yang akan kita sampaikan gitu loh. Ketika saya bilang tadi pengen menggambarkan sebuah pantai katakanlah. Jadi teman-teman juga harus mendeskripsikan pantai itu seperti apa. Jangan kok cuma aku pergi ke pantai sana doang. Pantai Pacitan. Nah, Pantai Pacitan itu yang seperti apa teman-teman, keindahannya seperti apa juga harus dituliskan karena itu nanti akan akan menarik pembaca gitu loh untuk juga berhayal. Oh, Pantai Pacitan ini sebagus ini karena penulisnya juga menuliskan dengan baik gitu loh. Lautan yang biru, terus gunung-gunung yang menjulang, pohon-pohon yang rindang dan sebagainya itu kan akan lebih menarik pembaca untuk membaca cerita teman-teman dan juga untuk menghayal atau berimajinasi. Kalau teman-teman biasa aku baca novel tuh mau tidak mau kita ikut berimajinasi gitu loh. Dan itu yang asiknya dari baca novel menurut aku gitu teman-teman. Yang keempat buat dialog. Nah, ini mungkin asik juga ya buat dialog karena nggak mungkin teman-teman buat novel full tanpa dialog. Itu mungkin akan membosankan karena dialog juga bagian yang penting dari sebuah novel. Karena ketika ada dialog, kalau nggak salah ya teman-teman, mungkin teman-teman lebih tahu, akan lebih hidup gitu loh. Jadi kayak memang ada tokohnya hidup, benar-benar hidup, ada gitu loh. Dan tokohnya itu didukung dengan tokoh-tokoh sekunder yang lain. Dengan ya berkomunikasi, mungkin ada teman-teman buat dialog marah berarti ya si A marah sama si B, terus si B enggak menyangkal dan lain sebagainya, itu kan akan lebih hidup ceritanya teman-teman. Gitu. Lanjut Mas. Terus ketika teman-teman sudah melalui fase pertama yaitu persiapan atau mempersiapkan cerita-ceritanya, terus fase kedua kita menulis, fase ketiga ini mungkin akhir ya. Fase 3 akhir lah. Akhir ini berarti teman-teman sudah menulis keseluruhan ceritanya, baru ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah istirahat. Ketika teman-teman sudah banyak berusaha mencurahkan seluruh pikiran teman-teman untuk menulis, mengetik di dalam komputer, kalian setiap hari nulis, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali nulis, berjam-jam, itu kan juga capek ya teman-teman. Realistis saja sih. Kalau aku sih juga capek. Gitu. Jadi teman-teman harus istirahat dulu, terus bukunya diendapkan dulu istilahnya teman-teman. Ini yang saya dapatkan dari banyak referensi dan juga banyak teman-teman penulis lain ya. Itu ada istilah mengendapkan dulu. Jadi ketika keseluruhan novel sudah diselesaikan, diwajibkan untuk diendapkan dulu biar kita itu kayak refresh gitu loh. Ketika nanti pada akhirnya teman-teman kita kan akan melakukan menyunting. Menyunting itu kan juga harus dalam keadaan yang refresh, harus keadaan yang tenang, nggak kesusu, nggak capek dan lain sebagainya. Terus yang kedua tentu saja ketika sudah diendapkan teman-teman yang harus kita lakukan adalah membaca. Nah, membaca ini sambil kita sunting sih ya. Sambil kita sunting sebenarnya apakah tulisan yang kita buat itu sudah benar, apakah ada tipe, apakah segi kebahasaannya sudah benar, apakah kalimat paragrafnya sudah sesuai, apakah ada
frase-frase yang terlalu repetitif. Maksudnya ada kata-kata yang terulang kembali sehingga membuat cerita kita tuh membosankan gitu. Dan kita harus juga memperhatikan kalimat-kalimat apakah itu ambigu apa tidak, teman-teman. Jadi kadang ini pengalamanku ketika menyunting novel Surya ya, teman-teman. Aku tuh nulis sebenarnya mungkin masih ini ya, masih belum bisa nulis terus tidak memperhatikan layar. Kan ada orang yang nulis katanya kita tuh harus nulis terus, kalau bisa nulis terus jangan terlalu memperhatikan tipe dan lain sebagainya. Tapi aku jujur belum terlalu bisa sih. Jadi kadang sambil editing di tengah. Nah ini juga nggak efektif ya teman-teman kayak gitu. Jadi ketika menyunting teman-teman semaksimal mungkin pelan-pelan aja, terus bahasa-bahasa yang nggak pas itu bisa diganti jadi lebih pas lah. Jadi teman-teman jangan khawatir memotong, mengurangi atau menambahi dari cerita teman-teman. Kemarin novel Surya juga banyak yang tak tambahin, bahkan di awal-awal harusnya babnya beda, tak tambahin di situ satu bab yang beda. Terus ada kata-kata yang beda banget, nggak enak dibaca, ya wes tak ganti. Ya gimana teman-teman, soalnya itu juga buat kebaikan teman-teman, tulisan teman-teman juga kan. Dan juga itu Gitu. kebaikan novel kita juga ya. Betul, Mas. Lanjut. Nah, ini yang ketiga, meminta saran masukan. Jadi sebenarnya ini opsional sih teman-teman. Ketika teman-teman memang punya sahabat atau saudara atau mentor yang bisa diajak untuk berkolaborasi dalam menyunting naskah novel teman-teman juga nggak apa-apa. Kayak kemarin kan kebetulan ikut lomba dan kebetulan lolos. Jadi kan dari Mas Dio, penerbit Dio Media juga memberikan masukan-masukan. Kayak ini bagian ini tipe juga harus dibenarkan dan sebagainya. Jadi itu juga penting teman-teman. Jadi jangan malu ya ketika teman-teman meminta saran, masukan untuk novel teman-teman kayak gitu. Nah, yang terakhir, cobalah untuk diterbitkan karena kita nggak tahu teman-teman nasib dari naskah novel kita itu akan seperti apa. Apakah akan cuma tertumpuk di dalam laptop ataupun ketika teman-teman mempunyai keberanian, menurut saya ya wes dikirimkan baik ke penerbit, entah itu diterima apa enggak, ya setidaknya kita sudah berjuang. Tapi biasanya ini sih Perjuangan itu teman-teman harus kayak kita tuntaskan ya betul, sebagai novelis. ya kita dan pede aja sih ketika belum diterima ya nggak apa-apa. Kita punya timeline waktu yang beda-beda. Penulis kan ada yang pas muda, dia muda banget, masih belasan tahun udah banyak dikenal orang, ada yang 30 tahun baru dikenal orang, ada yang 40 tahun baru dikenal orang. Jadi kita santai aja sih kalau menurut aku sekarang. Walaupun di awal-awal teman-teman aku kayak ngebet juga sih. Aku bisa nggak ya cepet-cepet bisa banyak orang yang baca buku. Tapi Buku-buku gitu ternyata itu ya. harus ya. Tapi Oh, ternyata prosesnya teman-teman panjang untuk menjadi terkenal itu sangat panjang. Langgih, betul. Jadi kita harus menikmati prosesnya. Betul-betul sepakat. Nah, ini agak cepat aja ya teman-teman. Mungkin ini ada beberapa tips menulis novel. Jadi mungkin ada beberapa referensi juga. Terus sempat ngobrol sama teman-teman kalau kenal ada Mas Han Gagas itu tahun kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama beliau juga. Tahun kemarin kita Ini minta mungkin workshop ya. Kita minta ngisi workshop ya. 2020, 2 tahun yang lalu awal oh corona. ya, betul. Pesertanya 50 kalau nggak salah. Mantap, mantap. Dirimu Ini ikut beliau kan ya, juga Mas? ikut enggak ya Mas? Gak lupai. Oh iya. Nah, itu juga saya dapatkan beberapa dari beliau. Jadi yang pertama, menulis itu dari hal yang mudah dan dekat dengan kita aja, teman-teman. Jadi kita nggak usah memaksa menulis hal-hal yang kita sekiranya susah untuk memahami itu. Kayak mungkin aku pengen banget memaksakan diri untuk menulis fiksi ilmiah, padahal aku orangnya nggak ilmiah. Sebenarnya bisa kok, cuman kayak kurang effort aja gitu, kayak effortnya terlalu berat gitu loh buat teman-teman gitu. Yang penting menurut aku malah yang dekat dengan kita, mungkin yang kalau aku yang di desa, jadi aku feel-nya lebih dapat di situ. Orang tuh akan lebih nyaman baca bukuku misal tentang ceritanya desa. Biasanya kalau ketika kita udah paham di mana kita bisa berpijak di cerita apa, biasanya akan jadi ciri khas kita juga sih sepertinya teman-teman.
Terus yang kedua itu terus menulis di waktu luang dan meluangkan. Nah ini juga PR buat aku teman-teman. Jadi aku nggak menggurui ya ini juga tips buat aku karena menulis di waktu luang dan meluangkan ini juga PR. Karena kadang kalau udah sibuk di lain hal, saya juga lupa menulis sekarang. Nah, saya jujur teman-teman di semester ini belum nulis lagi karena ya Allah banyak kegiatan terus ya belum bisa meluangkan. Ini PR. Jadi 4 semoga menit kedepannya lagi, bisa 4 menit meluangkan. lagi, 4 menit Ngebut lagi. ngebut Mas. Oke. Yang ketiga ini teman-teman juga harus membaca buku. Kenapa kok harus membaca buku? Karena penting. Karena ketika teman-teman semakin banyak membaca buku, gaya bahasanya itu akan lebih enak dibaca. Itu yang saya rasakan ketika nulis novel Surya. Di bab-bab pertama sama bab-bab selanjutnya ketika saya sudah banyak baca buku. Entah kenapa gaya bahasanya beda. Lebih enak yang dibaca yang di bab-bab selanjutnya. Mungkin teman-teman yang beli sih ya, mungkin akan merasakan banget gaya bahasa di novel Lebih Surya enak yang awal-awal dibaca, sampai enak, mengalir sekali, enak. mengalir gitu Mas soalnya. Kalau udah banyak baca buku kayak gitu teman-teman. Sebenarnya nggak yang ini ya, nggak yang teoritis banget, tapi mau kayak secara tidak sadar, secara di alam bawah sadar itu teman-teman nulisnya udah enak aja bahasanya gitu. Dan selain baca buku, mungkin bisa nonton film dan lain sebagainya ya teman-teman. Terus yang keempat, tokoh, penokohan, alur dan latar harus diperhatikan kayak yang awal tadi. Lalu yang kelima, setelah selesai harus perlu pengendapan. Terus yang keenam, novel berisikan renungan-renungan. Jadi teman-teman kalau nulis novel itu tidak hanya menghibur novel itu, tapi juga punya kayak sebenarnya value apa atau nilai-nilai apa yang teman-teman pengen sampaikan kepada pembaca itu juga perlu teman-teman. Jadi selain kita nulis untuk menghibur orang, ternyata nulis itu juga berpeluang untuk mendapatkan pahala yang banyak loh. Kayak gitu. Misal teman-teman yang suka cerita-cerita keagamaan, nah itu bisa dimasukkan ke situ. Dan teman-teman yang suka mengisi cerita-cerita inspiratif, kayak mungkin Laskar Pelangi ataupun cerita-cerita yang Set menggapai boys gimana impian. set boys? Set boys. Wow, gimana set Mas? Promosinya ya. Novel saya. Promosi. Nah itu juga bisa dimasukkan teman-teman. Kan kita nulis tapi juga dapat pahala kan luar biasa tuh. Nah, ketujuh menulis tak terbatas usia, teman-teman pokoknya nggak boleh ini ya, terpatok usia bahwa wah aku orang teman-teman melihat bahwa ada yang 17 tahun udah sukses nulis kayak gitu terus teman-teman minder nggak boleh kayak gitu. Jadi kita punya timeline suksesnya masing-masing. Jadi teman-teman harus menikmati proses itu. Terus yang ke-8 harus ada target. Target yang tadi teman-teman ketika teman-teman punya target, katakanlah pengen membukukan buku, yaitu targetmu, berarti harus dikejar. Terus yang ke-9 ini adalah yang paling akhir. Jadi tips menulis novel itu ya menulis dan terus menulis. Nulis Gitu, aja Mas. dulu ya. Nulis aja dulu. Jadi jangan terlalu terpatok aturan-aturan. Jadi nanti malah nggak jalan. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Yang penting nulis, terus menulis, dan terus menulis ya. Betul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, Mas. Ya, demikian teman-teman pemaparan dari Mas Restu ya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman boleh bertanya. Oke. Terima kasih Mas Restu.